dengan Ibu Tiur. Gimana Ibu Tiur bisa? Oke, saya serahkan ke Pak Sahat dan Ibu Tiur. Ya, silakan aja, silakan. Silakan Pak Sahat. Baik, terima kasih kepada Bapak Fasilitator untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini walaupun Ibu Tiur Masta sedang menemani suami tercinta berobat di Penang, semoga bisa lancar Bu ya praktik coaching kita ya Bu Tiur ya. Amin Pak, amin. Ya Bu, semangat kita Bu. Baik, kami akan mulai. Yang pertama di sini dalam praktik coaching ini saya sebagai coach. Yang kedua, Ibu Tiur Masta sebagai coachee. Jadi di sini yang menjadi masalah ataupun topik dari coaching kami adalah murid di kelas Ibu Tiur Masta di SD swasta GKPS ya kalau nggak salah Bu ya. Rata-rata kebanyakan malas mengerjakan PR di rumah gitu, kurang semangat. Itu yang menjadi kasus atau masalah Ibu Tiur dalam coaching ini. Baik, kami akan mulai. Halo Ibu Tiur. Halo, tadi ada selamat telepon sore, saya Bu Pak. ya. Ya, selamat sore Bu. Iya, Tadi benar, Ibu Pak. ada, ya saya lihat ada miss call tadi Bu. Ini panggilan dari Bu. Maaf ya Bu, saya tadi lagi di jalan. Ini baru nyampai di rumah Bu. Jadi saya lihat ada panggilan tak terjawab dari Ibu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Ada apa ya Bu? Oh, iya Pak, Tiur, benar dengar, sekali. Bu? Iya Bu. Dengar Pak? Iya, Iya. benar Ada sekali apa, Pak. ada apa Tadi Bu? memang, Ada yang mau kita bicara? memang Silakan, benar Bu, saya silakan. tadi menelepon Bapak. Belakangan ini kan Pak, saya menjumpai beberapa murid saya yang sepertinya turun semangat mereka belajar Pak. Nah, kira-kira saya bisa nggak Pak minta waktu Bapak sebentar? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan Bu? Dan harapan Ibu nantinya seperti apa ya Bu? Yang akan kita bicarakan seperti yang sudah saya bilang tadi kan Pak, semangat murid saya di kelas saya yang saya ajari semakin menurun. Nah, saya mau mendapatkan solusi bagaimana supaya minat anak-anak yang saya ajari itu bisa mereka pertahankan seperti sedia kala, Pak. Baik, Ibu Tiur, kira-kira Bu, kalau saya boleh bertanya, dari 1 sampai 10 Bu, 1 itu Bu kurang, 10 itu bagus. Kira-kira di level berapa Bu saat ini kondisi semangat murid-murid Ibu dalam mengerjakan tugas atau PR? Kira-kira di posisi berapa Bu? Apakah 5, 10, atau 11 gitu Bu? Kalau seperti penilaian saya, Pak, level semangat belajar anak saya saat ini masih di level 5, Pak. Berarti artinya itu masih kurang kan, Pak? Iya, Bu. Dan di sini saya mau bertanya, Bu, kira-kira harapan Ibu dalam waktu dekat ini mau ke level berapa kira-kira Bu? Ibu pengen capai gitu, harapan Ibu. Apakah ke level langsung ke 10 atau ke 10,5 Bu, atau ke level berapa kira-kira Bu? Nah, saya juga Pak nggak muluk-muluk mengharapkan sampai ke level 10 anak yang saya ajari dalam semangat belajarnya. Saya
kepingin di dalam waktu dekat ini mereka sudah mencapai di level 7 sajalah dulu, Pak. Harapan dan impian saya, semangat anak saya yang saya ajari itu. Baik Bu, itu sebuah harapan yang baik dan tidak muluk-muluk Bu ya. Artinya setahap demi setahap mudah-mudahan nanti bisa semakin meningkat. Di sini boleh saya bertanya Bu, selama ini kira-kira yang sudah Ibu lakukan, strategi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini agar siswa Ibu itu semangat untuk mengerjakan PR? Boleh saya tahu Bu? Boleh diceritakan? Iya. Ya, di sini akan saya coba menceritakannya Pak ya. Strategi yang saya lakukan agar anak-anak saya itu lebih bersemangat belajar, baik itu di kelas, di rumah, bahkan mengerjakan tugas-tugas mereka di rumah juga Pak. Saya yang pertama itu menganalisis gaya belajar anak-anak murid saya Pak. Jadi mereka saya berikan tugas tidak sama karena memang anak-anak yang saya ajari itu berbeda-beda, Pak. Nah, yang kedua yang saya berikan adalah materi pembelajaran yang saya berikan itu adalah secara kontekstual dia. Dan di sini saya selalu memberikan materi pembelajaran yang semenarik mungkin. Namanya juga kan Pak, saya mengajar di kelas 1. Jadi PPT pembelajaran mereka saya buat itu bergambar-gambar, pakai warna-warni agar mereka lebih bersemangat, Pak. Itulah cara saya untuk meningkatkan semangat belajar daripada murid-murid saya tadi, Pak. Baik Bu, menurut saya itu sudah baik hal-hal yang Ibu lakukan selama ini, tapi ternyata hasilnya masih kurang maksimal Bu ya. Motivasi siswa dalam mengerjakan PR itu. Iya, jadi saya di sini mengajak Ibu Tiur, saya yakin Bu pasti ada langkah-langkah lain atau ada hal-hal strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan dalam meningkatkan minat atau motivasi dari siswa Ibu untuk mengerjakan PR. Kira-kira apa ya Bu yang strategi baru ataupun cara baru yang bisa Ibu terapkan ya Bu kira-kira? Kalau menurut saya kan Pak, langkah selanjutnya yang akan saya buatkan Pak, saya akan mencari dulu terlebih dahulu latar belakang daripada murid-murid saya itu. Kenapa mereka malas mengerjakan PR mereka? Jadi di sini saya akan berusaha mencari latar belakang mereka terlebih dahulu. Misalnya apa pekerjaan orang tua mereka? Apakah mereka benar-benar mendapat perhatiankah di rumah atau tidak? Sehingga mereka tidak mengerjakan tugas mereka. Kalau mereka mungkin kurang perhatian di rumah kan Pak, apapun katanya, anak-anak yang saya ajari itu di sekolah pun tidak bersemangat. Misalnya di pagi hari mereka tidak sarapan, nggak disediakan oleh orang tuanya. Itu adalah bentuk daripada perhatian orang tua. Apapun ceritanya, kalau anak itu tidak diisi kampung tengahnya untuk sekolah, mereka pasti tidak bersemangat, bahkan lemah mungkin Pak. Nah supaya apa yang saya hadapi ini boleh ditemukan solusinya Pak. Demikian yang bisa Pak saya berikan. Ya Bu, itu sebuah rencana yang baik. Kira-kira kapan ya Bu itu mulai Ibu terapkan, dan saya yakin Ibu juga memerlukan bantuan dari orang lain. Kira-kira siapa Bu ya yang bisa Ibu minta tolongi untuk Ibu menerapkan strategi tersebut? Itu Bu. Kapan dan siapa Bu itu kira-kira bisa Ibu ceritakan ya? Iya.
menurut saya Pak, karena hari Senin kan sudah masuk kita ke ujian akhir semester ganjil, kalau untuk mencari latar belakang daripada peserta didik ini mungkin akan saya mulai nanti di bulan Januari Pak, sebelum masuk ke semester genap, saya akan mencari latar belakang murid, dan itu sejujurnya tidak bisa saya kerjakan sendiri. Saya harus dibantu oleh guru-guru yang lain. Karena kita adalah seorang manusia yang cukup terbatas. Jadi kita tidak mampu melaksanakannya itu semua. Jadi kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita di sekolah. Kemudian untuk mencari latar belakang daripada anak-anak ini juga kita harus meminta izin juga dari kepala sekolah, supaya apa yang akan kita harapkan itu kan semua demi kebaikan sekolah, Pak, agar anak-anak itu semakin semangat ke depannya. Luar biasa sekali Ibu Tiur dalam merencanakan aksi ke depan, dan saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakannya, dan semoga nanti hasilnya bisa meningkat ya, Iya, minat Pak. belajar dan motivasi siswa Ibu di sekolah untuk mengerjakan PR. Di sini Bu, mungkin kita sudah menemukan ini ya solusinya. Bisa nggak kira-kira Ibu rangkum atau simpulkan dari ini semua, apa jadinya Bu solusi dari permasalahan Ibu di awal tadi? Coba Ibu rangkumkan supaya mengingat kembali dan bisa dilaksanakan. Iya. Dari hasil pertemuan kita di sore hari ini kan Pak, yang bisa saya rangkumkan adalah mencari solusi bagaimana meningkatkan semangat belajar untuk anak-anak saya, yaitu yang pertama saya akan membuat materi pembelajaran yang semenarik mungkin. Kemudian saya akan mencoba menganalisis gaya belajar anak-anak murid saya. Dan yang ketiga, langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba mencari latar belakang daripada setiap anak didik yang saya ajari tadi, Pak. Ya Bu, mantap, luar biasa Bu. Saya berharap Bu, Ibu bisa sukses melaksanakannya, dan nanti Bu, setelah Ibu laksanakan mungkin kita bisa berbincang-bincang kembali bagaimana hasilnya, apa yang masih perlu kita cari solusinya supaya semakin meningkat minat dan kemauan siswa-siswi Ibu dalam mengerjakan PR di rumah. Baik Bu, mungkin ada lagi yang lain Bu? Iya Pak, terima kasih ya Pak atas waktu dan masukan-masukan Bapak kepada saya, sehingga saya akan lebih bersemangat lagi untuk mengajari anak-anak saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi kalau saya minta waktunya jika ada permasalahan saya, Bapak Sahat jangan segan-segan membantu saya ya Pak. Siap Bu. Terima kasih Bu untuk kepercayaan yang Ibu berikan. Saya juga sebagai teman Ibu sangat senang untuk menjadi teman Ibu di dalam curhat ya Bu. Kita saling menopang sebagai teman. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Bu Eva, tetap semangat. Ibu Tiur tetap semangat dan selamat sore Bu. Baik, terima kasih Pak Sahat.